Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 94 ayat 1 sampai 23. Kita akan belajar tentang hajaran yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini saya akan membaca ayat yang ke-12 saja yang menjadi landasan renungan firman Tuhan malam hari ini, yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mendengar kata hajaran, pasti timbul suatu kengerian di benak kita. Kenapa? Ya, karena terbayang keadaan seseorang yang sedang merintih kesakitan dalam kondisi babak belur, tidak berdaya, terluka dan berdarah-darah akibat menerima pukulan. Namun berbeda dalam kehidupan Kristiani. Menerima hajaran dari Tuhan adalah perkara yang tak bisa dihindari. Terlebih-lebih jika kita berlaku menyimpang dari firman Tuhan, maka siap-siaplah menerima hajaran darinya. Tuhan menghajar umatnya bukan berarti membenci atau tidak mengasihi mereka. Justru hajarannya adalah wujud kasih-Nya kepada kita. Hajaran Tuhan adalah bentuk proses mendewasakan dan mendisiplinkan supaya hidup kita semakin sempurna dan lebih baik dari sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit ada orang Kristen yang mulai meninggalkan Tuhan. Tidak lagi bersungguh-sungguh dalam hal rohani setelah hidupnya diberkati atau setelah mengalami kelimpahan. Karena itu, perlu sekali Tuhan mengizinkan masalah atau memberikan jalan yang tidak rata. Hidup yang ada tantangannya. Itu semua bertanda bahwa Tuhan sedang menegur. Tetapi jika tetap saja mengeraskan hati, mulailah Tuhan harus menghajar. Ingat, setiap hajaran Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Dia menghajar dengan target dan tujuan secara khusus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah respon yang benar ketika sedang dihajar dan diproses oleh Tuhan. Sama seperti Ayub yang bisa berkata di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Sampai berapa lama Tuhan menghajar kita? Itu sangat tergantung pada respon kita. Apakah kita segera sadar atau mau menyerah penuh kepada Tuhan? Kalau kita terus memberontak dan mengeraskan hati, maka hajaran Tuhan akan terus berlangsung lama, seperti yang dialami oleh bangsa yang tegak tengkuk, yaitu bangsa Israel yang harus diproses dan dihajar Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Oleh sebab itu, pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Taurat-Mu, untuk menenangkan dia terhadap hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Di dalam Mazmur 94 ayat 12 sampai 13. Orang yang memiliki kepekaan rohani tidak akan pernah memberontak ataupun lari ketika sedang dalam proses hajaran Tuhan. Karena ia sadar hajaran dari Tuhan adalah hajaran yang mendatangkan kebaikan dan keselamatan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong dan memimpin
setiap perjalanan iman kami, untuk kami boleh memahami rencana Tuhan dan kehendak Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin.